Jadi sebelum kami memulai, izinkan dulu pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video kami ini. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dimulaikan selanjutnya dengan perkenalan yang dimulai dari Akmal. Silakan Akmal. Nama saya Muhammad Akmal Suhandi, saya dari KOM 3. Nama saya Hafiz Mansur, saya juga dari KOM 3. Dan perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, saya dari IKOM 3 semester 1 dan di sini saya akan membawakan sekaligus bersama teman-teman saya akan berdiskusi mengenai apa tadi materi kita tadi? Oke, jadi materi kami kali ini adalah tentang sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila. Gitu dia. Seterusnya. Nah, sekarang mulai ke pertanyaan. Ngobrol baru masih pertanyaan. Nah, ada nggak dari? Baru ini direkam. Sabar. Jadi untuk yang pertama kali itu gimana ya? Saya mau nanya dulu nih sama teman saya yang namanya Akmal. Gimana sih sistem presidensial dalam bentuk demokrasi pada waktu itu? Menurut aku tuh sistem presidensial itu kayak sistem yang menekankan pentingnya pemilihan presiden tuh melalui suara rakyat. Jadi kalau misalkan sistemnya itu berbeda dari yang seharusnya itu gimana? Ya, mungkin ada sistem-sistem lain yang bisa menjelaskan itu. Oh gitu ya, terima kasih lah jawabannya. Menurut Kopis, mengapa harus ada demokrasi berdasarkan Pancasila? Nah, itu dia tuh karena bahwa demokrasi itu harus sesuai dan dan tidak boleh bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi, dikarenakan Pancasila ini kan dia merupakan dasar-dasar negara Republik Indonesia nih kan. Jadi itu kayak semua penyelenggaraan, semua kegiatan, semua kayak seperti politik itu, kehidupan berbangsa dan bernegara itu dia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi dia tuh harus nggak boleh bertolak belakang dari Pancasila, harus sesuai lah pokoknya, begitu dia. Menurut kau Tur, apa sama dia? Apa tadi? Mengapa harus ada demokrasi berdasarkan Pancasila? Kalau menurut aku sih udah setuju dengan pendapat Hafiz karena kan mungkin dia sudah mencari tahu dari referensi dari segala media kan. Jadi udah pas sih menurutku. Oke. Tiga. Nah, jadi ini untuk pertanyaan ketiganya ini aku mau nanya ini tuh ya kan, tentang masa lalu pemerintahan kita nih, bukan masa lalu aku ya. Jadi ini tentang masa lalu sistem pemerintahan Indonesia di tahun 1959 tepatnya ya. Bagaimanakah isi dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 pada apa Tur? Kalau menurut saya yang sudah saya cari tahu referensi sejauh ini, isinya itu berisi tentang tidak berlakunya UUDS 1950 dan kembali berlakunya UUD 1945. Nah, selanjutnya yang kedua pembubaran Badan Konstitusional. Nah, selanjutnya yang terakhir itu setahu saya membentuk DPR sementara dan DPA sementara. Nah, jadi mungkin itu aja yang saya ketahui. Kurang lebih mungkin ada beberapa hal lagi yang bisa teman-teman sekalian tanggapi. Silakan. Menurut aku sih udah pas apa yang dibilang sama Fatur. Saya juga setuju dengan apa yang dibilang oleh Bang Fatur ya, dan agak cukup begitulah pertanyaannya dan jawabannya. Baiklah, terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk menjawab. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan berikutnya. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana sih kedudukan lembaga MPR menurut Undang-Undang RI tahun 1945 kepada Saudara Akmal, silakan. Setahu aku sih Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu telah merubah kedudukan MPR yang pertama itu menjadi lembaga tertinggi menjadi lembaga negara. Bagaimana menurut tanggapan Anda, Saudara Hafiz?
Jadi ini berarti yang sekarang tertinggi ini DPR lah gitu mungkin ya, Bang. Baru DPR gitu ya kan. Pindah kedudukan dia. Menurut saya sih setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Akmal. Dan apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari pertanyaan yang sudah dibuat? Apa masih ada? Nampaknya ada nih. Saya ingin bertanya dengan Bang Patur gitu ya kan. Si kacamata. Saya ingin bertanya nih gitu. Bagaimana dengan pemikiran Hobbes, Locke dan Rose tentang negara demokrasi sih? Bagaimana tentang itu? Gimana penjelasannya? Oke, dipersilakan. Menurut yang sudah saya cari tahu, Hobbes, Locke, dan Rousseau ini memikirkan tentang negara demokrasi, yaitu negara itu terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu natural state. Nah, mungkin cukup sampai di situ yang saya ketahui. Selebihnya apakah ada yang ingin teman-teman tanggapi? Tapi di Indonesia menurut kalian juga demokrasi? Kalau menurut saya sih ada beberapa di satu kondisi yang sudah menerapkan sistem demokrasi dan juga ada yang masih belum menerapkan sistem demokrasi tersebut. Karena apa? Contohnya apa tuh? Karena apa tuh? Karena masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat Iya, betul. maupun pemerintah tentang adanya untuk menerapkan sistem demokrasi ini gitu. Contohnya seperti untuk pemilihan umum presiden yang setelah berakhirnya masa jabatannya untuk melanjutkan masa kepemimpinannya gitu. Masih ada terjadi sedikit bentrok, ada yang tidak terima begini segala macam gitu. Jadi menurut kalian juga ini ya, dengan peristiwa yang terjadi kemarin itu seperti Biorka yang mengambil data-data masyarakat dan katanya itu data itu digunakan untuk pemilihan nanti, apakah itu betulkah atau gimana menurut Patur atau Bang Akmal? Kalau menurut saya sih itu masih belum bisa kita verifikasi ya, karena kita juga belum tahu si pelaku ini dia berpihak kepada siapa, apakah dia teman kita atau dia musuh kita. Jadi kita juga belum bisa memastikan bahwa apa yang sudah dia sebarkan selama ini itu bisa menjadi data yang valid. Memang benar kalau dia ini seorang hacker yang dapat meretas sebuah data-data Badan Intelektual Indonesia. Selevel negara bahkan ya kan Benar diretas. sekali sih itu. Jadi itu udah termasuk ngeri sekali sih. Jadi kita harus waspada terhadap situasi sekarang ini ya. Jadi juga buat masyarakat jangan berpihak pada itu juga, tapi juga jangan berpihak pada pemerintah. Benar harus netral karena semuanya serba salah sih menurut saya. Oke, Tapi menurut Hafiz, boleh nggak sih orang Indonesia berbuat cepat pemilihan presiden? visi misi dia tuh apakah baguskah atau tidak? Kita harus benar-benar memikirkannya. Jadi ya tidak boleh golput sih guys. Kita tuh harus benar-benar memilih presiden yang sesuai dengan kita. Jangan ikut orang lain, itu tidak boleh sekali. Menurut Bang Patur gimana? Kalau menurut saya sih itu sudah pas sekali dengan pendapatnya saudara Hafiz, karena kita itu ketika sedang memilih seorang pemimpin, kita itu harus teliti dalam memilihnya, karena jika seorang pemimpin yang sudah terpilih itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan, maka itu akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Karena seorang pemimpin yang sudah terpilih pasti akan memiliki sebuah tanggung jawab yang dimana harus ia laksanakan sepenuhnya, dan itu suara rakyat yang sudah memberikan harapan kepada pemimpin yang sudah terpilih tersebut harusnya dipenuhi dengan kejujuran dan kewibawaan yang sudah dimiliki seorang pemimpin tersebut, seperti presiden kita saat ini begitu. betul sekali. Mungkin itu saja yang
pembahasan dari diskusi kami. Sekian, lebih dan kurang kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton. Dan apabila ada tutur kata, perilaku dan perbuatan kami yang kurang menyenangkan di mata teman-teman yang sudah teman-teman lihat sekarang, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.